Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Desti Ramelia dengan NIM 2030202228. Saya membuat tugas ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar yang dimana dosen pengampunya yaitu Ibu Dr. Khairawati MAG. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hamba Allah yang berakhlak. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian akhlak. Pengertian akhlak secara etimologi. Akhlak berasal dari bahasa Arab akhlaq yang merupakan bentuk jamak dari kata khuluq. Kata khuluq bermakna perangai, tabiat, dan perilaku. Sedangkan akhlak secara terminologi adalah akhlak adalah naluri alami dalam jiwa manusia yang dapat melahirkan suatu tindakan dan kelakuan dengan mudah dan sopan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Selanjutnya yaitu B. Pembagian akhlak. Di dalam Islam, akhlak terbagi atas dua macam, yaitu 1. Al-akhlakul mahmuda atau al-akhlakul karima. Al-akhlakul mahmuda atau al-akhlakul karima yaitu akhlak terpuji atau akhlak yang mulia. Contohnya, pemaaf, sabar, ikhlas, menepati janji, jujur, penyayang, pemurah, baik hati, dan husnuzon. Semua yang termasuk dalam kategori akhlak terpuji ini, jika dilakukan akan memberikan manfaat yang besar bagi yang melakukannya dan juga bagi orang-orang yang di sekitarnya. Al-akhlakul mahmudah tersebut ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Khalik dan kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. A. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Tuhan sebagai Khalik. Akhlak ini sebagai titik tolak pengakuan dan kesadaran bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat beberapa cara mendekatkan diri kepada Allah, yaitu 1. Mentauhidkan Allah, maksudnya dengan tidak menyekutukannya dengan apapun. Yang kedua, bertakwa kepada Allah, maksudnya berupaya melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Sebagai hamba Allah, hendaknya kita beribadah hanya kepada Allah sebagai Tuhan yang Esa. Hal itu sejalan dengan makna ikhlas itu sendiri, yakni beramal semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tobat. Dan yang kelima, tawakal. B. Akhlak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berakhlak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat diartikan suatu sikap yang harus dilakukan manusia kepada Rasulullah sebagai wujud keimanannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa cara untuk berakhlak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Mengikuti dan menaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap orang yang beriman hendaknya mengikuti dan menaati Rasulullah. Hal ini merupakan bagian terpenting dalam mengaplikasikan akhlak mulia kepada Rasul. Yang kedua, mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai aplikasi akhlak mulia terhadapnya. Sesungguhnya, orang yang mengesampingkan Allah dan Rasulnya karena kecintaan kepada hal yang lain termasuk orang yang fasik. Yang ketiga, mencontoh akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah merupakan teladan bagi umat manusia hingga akhlaknya patut dicontoh dalam keseharian kita. Yang keempat, melanjutkan misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misi Rasul adalah menyebarluaskan dan menegakkan nilai-nilai Islam. Serta yang terakhir yaitu menghidupkan sunnah Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mewariskan harta yang banyak, tapi yang beliau wariskan adalah Al-Quran dan sunnah. C. Akhlak terhadap orang tua. Orang tua harus kita muliakan, bahkan keridhaan Allah tergantung pada ridho orang tua.
D. Akhlak terhadap diri sendiri. 1. Memelihara kesucian diri dan menutup aurat. Yang kedua, jujur dalam perkataan dan berbuat ikhlas serta rendah hati. Yang ketiga, malu melakukan perbuatan jahat. Dan yang keempat, menjauhi dengki dan dendam. E. Akhlak terhadap sesama. 1. Saling membina rasa kasih sayang dalam kehidupan keluarga dan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, saling menunaikan kewajiban untuk memperoleh hak. F. Akhlak terhadap lingkungan. 1. Sadar dan memelihara kelestarian lingkungan hidup. Dan yang kedua, sayang pada sesama makhluk. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan akhlak yang kedua, yaitu al-akhlakul mazmuma. Al-akhlakul mazmuma yaitu akhlak yang tercela atau buruk. Contohnya, ria, takabur, bakhil, dan suuzon. Akhlak tercela ini jika dilakukan akan merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Materi yang selanjutnya yaitu C. Keutamaan akhlak. 1. Menempati kedudukan yang tinggi dalam agama karena termasuk salah satu risalah atau misi agama yang paling utama. Yang kedua, akhlak merupakan penyempurnaan keimanan. Yang ketiga, pemberat timbangan atau kebaikan pada hari kiamat. Yang keempat, dengan akhlak dapat diperoleh kecintaan dan kedekatan dengan Nabi pilihan, Nabi Muhammad SAW. Materi yang terakhir yaitu D. Metode peningkatan kualitas akhlak dalam kehidupan. 1. Metode taat syariat. Metode ini berupa pembiasaan diri untuk melakukan kebajikan sesuai ketentuan syariat, aturan-aturan negara, dan norma-norma kehidupan bermasyarakat di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, metode pengembangan diri. Metode ini bercorak psikoedukatif yang didasari oleh kesadaran atas kekuatan dan kelemahan diri yang kemudian melahirkan keinginan untuk meningkatkan sifat-sifat baik sekaligus menghilangkan sifat-sifat buruk. Yang ketiga, metode kesufian. Metode ini bercorak spiritual, religius yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pribadi mendekati citra insan ideal atau kamil. Alhamdulillah telah selesai penyampaian materi saya mengenai hamba Allah yang berakhlak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.